Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading buat Taurus tentang energi kehidupan kamu, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara ya. Energi ini bisa lebih cepat, lebih lambat yang saat ini sedang terjadi sama kalian atau memang sebelumnya sudah terjadi ya buat teman-teman. Ambil positifnya aja, mungkin ada pesan-pesan buat kalian di luar sana ya. Mungkin bisa bermanfaat buat kamu. Nah, oke, khusus untuk asmara energinya bisa kamu atau bisa untuk seseorang ya, teman-teman. Oke, aku cek dulu di sini. Untuk energi keuangan dan rezeki ya. Breathe. Oke, di sini ada breathe untuk keuangan dan rezeki. Ada nurture. Oke. Ada justice. Pantas saja ada nine of air. Ada air of earth. Ada emperor. Ada air of air dan ada nine of fire ya buat teman-teman. Jadi gini ya, kalau aku lihat ada breath, kita lihat di di keuangan dan rezekinya dulu nih. Jadi gini buat teman-teman ya, untuk Taurus. Oke, ada breath di sini. Ada sesuatu ya, mungkin lagi pusing mikirin sesuatu ya teman-teman. Nah ini loh, lagi pusing mikirin ekonomi kamu ya. Di sini ada beberapa dari kamu, kita ngomong masalah balance ya. Di sini ada balance. Terus di sini juga aku lihat ada justice, itu kayak selain balance kita ngomong masalah evaluasi lagi, masalah di ekonomi kamu. Atau dengan hadirnya justice ini sendiri, ketidakseimbangan dalam ekonomi kamu, dalam keuangan kamu di sini ya. Cukup ada usaha yang harus kamu, jadi kayak ada sesuatu yang harus kamu usahakan lebih maksimal lagi ya teman-teman, karena aku lihat ada air of pentacle ini loh. Untuk menyeimbangkan lagi kondisi keuangan kamu butuh yang namanya usaha lebih keras lagi. Aku lihat ada air of earth ya. Nah ini loh, untuk menjaga keseimbangan ekonomi kamu butuh yang namanya kerja keras lagi, atau kita ngomong masalah lebih didalami lagi ya, butuh evaluasi lagi, apa, kenapa, alasannya gimana. Tetapi kita ngomong masalah air of earth ini sendiri bukan berarti tidak ada jalan keluar dari posisi ekonomi kamu ya. Semua pasti ada jalan keluarnya. Nah ini, tetapi di sini aku melihat juga ada suatu pesan loh buat kamu, karena kita lihat ada breath. Gini teman-teman, apapun ya yang menjadi masalah kamu ya secara ekonomi, di sini intinya itu yang dibutuhkan adalah ketenangan, breath. Jadi kalau nggak tenang itu seperti kayak kita terapi gitu ya. Menghela nafas ya, menghirup nafas dulu, dihitung berapa detik, buang. Ambil nafas lagi,
ya 5 detik dibuang. Maksudnya itu seperti itu. Biar apa? Biar kita tuh tenang dulu. Nah, sebetulnya kalau aku melihat dengan hadirnya Air of Pentacle, Air of Earth ini sendiri, sebetulnya ada sesuatu hal yang baik jika kita itu tenang dalam menghadapi masalah ekonominya. Nah, kita tenang dalam menghadapi masalah ekonomi kamu. Ya, kalau kita cemas, kita bingung, kita ngomong masalah justice, ya. Kalau tidak ada keseimbangan dalam diri kamu, ini agak sulit ya teman-teman. Karena aku juga lihat ada Nine of Air, banyak pikiran, pakai banget. Nah ini loh, ya. Kalau sesuatunya itu dipikir, ya, stres, malah nggak jadi jalan keluarnya. Nah ini loh. Dengan hadirnya breath ini sendiri, terkadang yang kamu butuhkan adalah ketenangan. Ya, yang terkadang kamu butuhkan adalah keseimbangan diri kamu. Ini. Sehingga apa? Usaha keras kamu, kerja keras kamu ini, ya, masalah kamu ini ada jalan keluar. Kerja keras kamu ini tidak sia-sia. Nah ini ada Air of Pentacle. Ya, jadi intinya apa? Memang butuh pemikiran yang, butuh pemikiran yang lebih balance lagi, butuh ketenangan hati lagi. Nah ini loh, itu yang pertama. Kalaupun ini ada sesuatu yang lain, intinya apa? Ya, kalau kita sebelum kita mau mengeluarkan sesuatu, ingat ini ada evaluasi. Jangan sampai kita ngomong masalah, jangan sampai apa yang sudah terjadi sama teman-teman, apa yang sudah terjadi sama mungkin teman-teman kamu, ya, apa yang sudah terjadi sama orang-orang di luar sana, apa yang sudah, sebanyak apapun, kita ngomong masalah justice ya, sebanyak apapun pemasukannya, kalau kita tidak berhati-hati, munculnya adalah Nine of Air. Nah ini loh, bingung, mikir, nyesel, ya. Tetapi kalau kita itu lebih berhati-hati sebelum bertindak, ya, yang dibutuhkan adalah kehati-hatian kamu sebelum bertindak. Makanya kita ngomong masalah brace. Sebelum berpikir kita kayaknya harus menenangkan diri dulu deh. Kayaknya harus dipikir secara jernih dulu deh. Nah kayak gitu ya. Difikirkan terlebih dahulu mana baiknya, mana enggaknya. Kita juga ngomong masalah justice. Nah, sehingga apa? Apa yang kamu usahakan juga nggak sia-sia di sini. Nah, ya. Itu ya, jadi buat teman-teman intinya memang perlu kehati-hatian kamu. Yang intinya itu juga perlu kehati-hatian kamu, dievaluasi dulu, dipikirkan dulu secara matang-matang, atau di sini intinya itu untuk menyelesaikan sesuatu atau memberikan sesuatu keputusan, dipikir dulu ya. Nah, ini loh, dipikir dulu, dipertimbangkan dulu. Ada justice di sini, dipertimbangkan dulu. Ya, tapi pertimbangannya ini harus dengan kepala yang jernih. Harus dengan ketenangan hati, ketenangan pikiran. Jangan ada Nine of Air. Nah ini loh, jangan sampai nyesel. Sehingga apa yang kamu usahakan di sini akan mendapatkan hasilnya. Oke? Jadi itu untuk keuangan dan rezeki kamu. Intinya tuh sebetulnya itu kamu bisa balance, tetapi memang perlu pertimbangan yang lain-lainnya ya teman-teman. Jangan sampai ada nyesel di belakangnya. Intinya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Terus kita ngomong masalah karir kamu ya, ada nurture di sini. Nah, ini nurture. Bagaimana kita ini bisa menjaga. Kita mengawal sesuatu dan mengakhiri sesuatu tuh gampang teman-teman. Tapi kalau kita itu menjaga sesuatu memang itu yang cukup sulit. Nah, ini loh. Ya. Dengan hadirnya nurture ini sendiri, bagaimana kita bisa menjaga apa yang sudah kita miliki, ini yang pertama. Karena gini, bisa saja kamu ini terhubung dengan seseorang, mungkin kita ngomong masalah seseorang pimpinan kamu, karena kita ngomong masalah emperor. Kalau kamu sebagai karyawan, ya, kalau kamu sebagai seorang karyawan. Tetapi emperor ini juga sebagai pedoman ya teman-teman, atau sebagai istilahnya itu pesan. Nah, sudah saatnya kita harus tegas pada diri kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa menjaga diri kita, yang bisa menjaga teman-teman kita, yang bisa menjaga yang namanya kerjasama. Jadilah seorang pemimpin yang baik. Walaupun kita sebagai seorang karyawan, why not? Kenapa tidak? Nah ini loh.
disiplin diri. Nah, disiplin dalam karir, dalam usaha, ya. Kita ngomong masalah emperor ini sendiri, sebetulnya kamu memiliki sesuatu yang cukup kuat pada diri kamu. Sudah saatnya harus dibangkitkan itu. Nah, emperor, power, kamu sebetulnya memiliki power untuk itu. Jadi intinya dengan hadirnya Air of Air ini sendiri buat teman-teman Taurus, ya, di kondisi apapun nantinya di bulan Mei, ya, jangan takut, ya, karena dengan hadirnya Air of Air ini sendiri mungkin ada situasi yang bikin kamu itu, aduh, kalau aku kayak gini gimana ya, kalau jalan ke sini kayak serba salah, bisa juga, ya, mungkin karena pimpinan kamu yang terlalu bawel, atau pimpinan kamu yang terlalu gini, atau pimpinan kamu yang terlalu begini, jadi ya kamu kayak serba salah, bisa juga ya teman-teman di sini. Nah ini loh, ya. Nah, dengan hadirnya nurture ini sendiri, tunjukkan diri kamu. Gak usah takut. Tunjukkan diri kamu bahwa kamu ini punya power, bahwa kamu ini punya kemampuan. Nah, ya. Sehingga apa? Dengan hadirnya Nine of Fire ini sendiri, memang aku melihat cukup banyak pekerjaan yang tertunda, harus segera diselesaikan. Nah, kalau ini sebagai karyawan atau sebagai anak buah, ya, terlalu banyak, wah, ini masuk ke sana ke sini, kamu berusaha untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Nih, ada seorang pemimpin soalnya. Tetapi kalau kamu yang memiliki bisnis atau kamu adalah memang seorang pemimpin, maka sebagai seorang pemimpin atau sebagai pemilik usaha, ya, menjaga usaha, menjaga anak buah itu sangat penting ya teman-teman. Nah ini loh, jangan sampai keputusan kamu main tarik ulur. Jangan sampai ya, nanti kalau aku begini, nanti hasilnya begini. Kalau aku seperti ini, nanti begini. Nah ini, sudah saatnya kayak melakukan suatu pergerakan. Nah ini loh, nggak usah takut ya. Karena di sini aku melihat kayak beberapa dari Taurus diharapkan pergerakannya. Tunjukkan kemampuan kamu. Jangan sampai kita itu ngomong masalah, aduh nanti kalau kayak gini, nanti hasilnya kayak gini lagi. Kalau kayak gini, bisa nggak ya? Jadi kayak serba salah. Keputusan yang serba salah. Nah ini loh. Atau langkah kamu ini kayak serba salah, bisa juga. Ya, hasilnya apa? Malah terlalu banyak pikiran. Energi di power kamu ini nanti semakin lama semakin terkuras. Ya ini ya. Karena memang di sini aku melihat bahwa di Air of Air dan ada Nine of Fire ini sendiri itu kayak ada suatu hal yang terjadi sama kamu sehingga kayak membuat kamu ini bingung. Bukan bingung, jadi kayak serba salah lah ya, di sini intinya itu kayak serba salah. Tetapi di sisi lain kamu juga harus menunjukkan kemampuan kamu. Tetapi dengan hadirnya nurture ini sendiri, ya, jika kamu memang masih ingin di situ, jika kamu masih ingin bertahan di situ, atau jika kamu memang sayang ya dengan karir kamu, dengan usaha kamu, dengan apapun bidang kamu di sini, ya, maka tunjukkan di situ. Nah, both activity are important. Berarti intinya apa? Pergerakan kamu yang dibutuhkan, kemampuan kamu yang di sini yang dibutuhkan itu sangat penting. Ya, tunjukkan. Jadi jangan sampai kayak belum menunjukkan sesuatu kayak kita serba salah. Jangan dulu. Ya. Tunjukkan dulu. Contohkanlah, katakan di sini ada Nine of Fire. Kalau kamu memang sanggupnya segitu, jangan dipaksakan, teman-teman. Tapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan berusaha semaksimal mungkin kamu kekuatannya cukup segitu, ya udah. Apakah kamu salah? Sebetulnya enggak. Jadi nggak usah khawatir. Ya, intinya seperti itu. Jangan merasa bahwa kamu nggak mampu, terus kamu genjot yang namanya fisik kamu, atau kamu kamu paksakan, hasilnya juga nggak akan baik. Nah ini loh, bukannya selesai malah menambah yang namanya permasalahan yang lain. Contoh, karena terlalu banyak tugas, udah kayak deadline-nya, udah jatuh temponya, atau kayak gimana, kamu paksakan kekuatan kamu paksakan diri kamu, ya, melebihi batas energi kamu sendiri, atau melebihi batas yang namanya badan kamu ini, kemampuan badan kamu, kemampuan otak kamu, yang ada malah sakit. Atau yang kedua ini kita ngomong masalah banyak salahnya. Nah ini malah nggak kelar-kelar, ya.
Jadi sesuaikan juga dengan kemampuan kamu. Tunjukkan aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu kerja. Yang penting kamu usaha dulu. Tapi kalau kamu memang mampunya segitu, tapi ini harus kita ngomong masalah memang maksimalnya loh ya. Kita ngomong maksimalnya memang segitu, ya sudah. Ya. Nggak usah dijadikan beban. Intinya seperti itu. Ya, dengan hadirnya nurture ini sendiri. Jaga juga diri kamu ya, karena kesehatan itu penting. Kita kerja banting tulang, kita ingin mendapatkan uang yang banyak, tapi kalau kesehatan kita nggak baik, kita sakit-sakitan terus, uang sebanyak apapun ini cepet habis. Nah ini loh ya, jadi kesehatan itu memang sangat penting. Jadi itu pesan juga buat teman-teman Taurus di luar sana ya. So itu, jadi kamu harus tetap menunjukkan usaha secara maksimal juga ya. Kalau sudah maksimal masih saja belum puas, nggak usah khawatir, intinya seperti itu. Toh mereka juga manusia ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke energi asmara. Khusus untuk asmara Taurus, di sini intinya itu energinya bisa terbalik atau vice versa ya. Jadi ini bisa kamu atau bisa orang yang energinya dekat dengan kamu, atau bahkan sesuatu yang sedang kamu pikirkan. Oke, aku lihat dulu. Wedding, these situations involve marriage. Segala sesuatu untuk Taurus kali ini intinya tentang pernikahan. Kali ini yang trading di sini kalau aku lihat ya, segala sesuatu tentang pernikahan. Nah, entah ada yang mau menikah, atau memang salah satunya sudah menikah, atau kalian terhubung dengan pernikahan, intinya kayak gitu ya. Udah siap-siap mau nikah, nah kayak gitu. Kita nggak tahu. Oke, kita lihat dulu situasi prediksi. Six of Earth. Oh, oke. Nine of Earth. Oh, pantas. Gini ya teman-teman. Semoga saja ya. Gini, beberapa dari Taurus, kalau aku lihat ada Six of Earth ini sendiri, ya, ada suatu pesan itu kayak untuk Taurus memang tidak bisa dipaksakan, ya. Apapun kondisinya jangan dipaksakan. Tetapi apa yang kalau kita ngomong masalah Six of Earth itu kayak worth waiting for. Nah, kalau di sini tuh kayak worth waiting for. Jadi kayak tidak ada yang sia-sia. Nah, usaha kamu nggak ada yang sia-sia, atau menunggu sesuatu apa ya? Penantian yang tidak sia-sia. Nah, bisa juga kayak gitu nih, ya. Penantian yang tidak sia-sia. Intinya kayak gitu. Memang yang dibutuhkan adalah kesabaran di prosesnya, teman-teman. Kita ngomong masalah Six of Earth. Ya. Kalau di kartu yang lain itu ada suatu gambar kayak gini teman-teman. Kita menanam sesuatu ya, kita menanam suatu pohon ya. Kalau kita memang menanamnya baik ya, menyirami, dipupuk dan lain-lain ya, suatu saat akan berbuah. Sebetulnya tanaman itu udah tinggi ya teman-teman, dan kamu udah tahu itu udah ada buah-buahnya ya, katakanlah yang siap untuk dipetik, tapi tidak sekarang, tunggu masaknya. Nah, tunggu matangnya dulu. Kapan? Ya kan setiap ini kan beda ya teman-teman. Jadi kayak kamu sudah, oh ini belum masak nih, tapi udah siap untuk dipanen. Nah kayak gitu loh. Jadi memang butuh proses. Habis bibit ditanam, disiram ini, terus habis itu pucuk bibitnya ini udah mulai tumbuh, mengecil ya, membesar sehingga di situ ada buahnya. Nah, seperti itu. Semua ada proses. Karena kita lihat ada wedding ini sendiri, this situation involve marriage. Jika memang sebagian dari Taurus ya, situasi kalian memang ada keinginan untuk menikah dengan seseorang, atau orang ini ingin menikah dengan kamu, memang belum waktunya untuk sekarang. Tapi kemungkinan kamu sudah bertemu dengan orang itu. Nah ini ya. Tapi bisa saja sekarang ini kamu sudah sama orang itu ya, sama orang itu.
Jadi intinya itu perjalanan kamu tinggal sebentar lagi untuk menuju ke pernikahan. Ya. Tinggal tunggu waktunya aja yang tepat buat kamu untuk dimatengin dulu. Intinya tuh kayak di sini tuh dimatengin dulu gitu loh teman-teman ya. Kalau aku lihat dimatengin dulu. Ya, untuk membuka apa? Untuk membuka perjalanan baru. Nah, full. Ya, atau istilahnya di sini intinya new beginning. Cuman dengan hadirnya new beginning, ada suatu pesan lagi nih. Jangan ragu. Kalau kamu ragu, hasilnya juga akan ragu. Paham ya teman-teman? Karena mungkin dengan hadirnya Six of Earth ini sendiri, karena nggak jelas atau kayak diundur-undur atau situasinya nggak apalah atau kayak gimana ya, mungkin bisa juga akhirnya jadi ragu. Apakah bisa membuka lembaran baru sama orang ini atau enggak ya? Nah, bisa juga seperti itu. Ya, karena gini, aku lihat ada Nine of Water loh, ya, Nine of Cups lah intinya di sini. Berarti apa? Kepuasan. Seperti aku bilang bahwa penantian mungkin tidak akan sia-sia, kesabaran juga akan membuahkan hasil di sini. Akan ada kepuasan dalam segi asmara kamu untuk Taurus. Semoga saja, ya. Kalau memang ini namanya prediksi, bisa lebih cepat atau lambat, ya. Aku nggak tahu itu kapan. Makanya kalau kita memasal walaupun ini untuk bulan Mei, ini bisa timeless. Sekali lagi buat teman-teman, apapun itu bisa timeless. Karena energi setiap Taurus itu berbeda-beda. Ada yang sudah ngalamin 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, ada yang baru ngalamin sekarang ini atau nantinya. Nah, who knows ya. Makanya di sini intinya buat kamu yang sudah ingin merencanakan atau sudah sama-sama berkomitmen, ya, mungkin tidak di waktu dekat, tetapi percayalah, makanya kita ngomong masalah the Fool. Kalau kamu yakin bisa melangkah lagi ke depannya sama dia, ya, dan begitu juga sebaliknya dia, maka hasilnya Nine of Water. Karena kita ngomong masalah wedding. This situation involve marriage. Menunggu seseorang, bisa saja dari teman-teman, menunggu seseorang yang mau komit lah sama kamu. Nah, ya, makanya kita ngomong masalah Six of Earth sendiri. Entah kamu lagi nunggu seseorang yang mau berkomit sama kamu, cepat atau lambat, intinya kamu akan mendapatkan itu. Nah, ya, oke. Jadi itu buat teman-teman Taurus di luar sana. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.